Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surmansyah Tanjung, NIM 2108765, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas anatomi fisiologi tentang beberapa materi. Yang pertama, struktur dan klasifikasi sistem saraf. Yang kedua, konsep mekanisme impuls sel saraf. Ketiga, konsep mekanisme refleks. Yang keempat, mekanisme sistem sensorik. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik atau mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Dalam sistem saraf manusia terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sistem tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. 3. Sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta intraneuron yang menghantarkan pesan dari antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari tiga bagian atau struktur dasar. Pertama, badan sel yang memiliki inti dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Ketiga, akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu
pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, myelin ini diproduksi oleh sel Schwann, saraf pusat dan tepi, dan menjalankan fungsi yang berbeda. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima konfirmasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan, seperti bicara dan berjalan, atau gerakan tak sadar, seperti berkedip dan bernapas. Yang kedua, sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan. Ada beberapa susunan dari sistem saraf tepi, yaitu somatik dan otonom. Materi kedua yaitu konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Mekanisme penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion natrium dan kalium. Selanjutnya, materi konsep mekanisme refleks. Mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerakan yang akan terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Refleks ekstensor, dalam bahasa lain disebut polisinaps, adalah rangsangan dari reseptor perifer yang akan dimulai dari refleksi pada anggota badan yang juga berkaitan dengan adanya ekstensi anggota badan. Gerak spontan, yakni sebagai elemen pada mekanisme perisai tubuh. Yang terakhir, mekanisme sistem sensorik. Saraf sensorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Singkatnya, saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai tugas anatomi fisiologi. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.